dan tepi potongan kain. Nah, rata-rata kampung itu besar kampung rata-rata itu 1,5 cm. Nah, tetapi ini tidak mutlak semua kampung harus 1,5 cm. Kampung itu besarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah macam-macam kampung. Secara umum kampung itu dibagi menjadi dua, yaitu kampung buka dan kampung tutup. Kampung buka dan kampung tutup. Nah, kampung buka ini terdiri dari beberapa. Penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara diobras. Yang pertama diobras, kemudian yang kedua bisa kita stik lepas atau kecil. Kemudian bisa kita gunakan rompok dan juga bisa kita gunakan digunting zigzag. Nah, kampung yang dengan diobras ini bisa kita temukan di baju-baju atau pakaian yang sehari-hari kita gunakan. Untuk kampung buka yang disetik lepas atau disetik kecil ini biasanya digunakan untuk bahan tipis dan mudah bertiras. Kampung obras biasanya digunakan untuk bahan yang dia tidak mudah bertiras, tapi tujuannya untuk merapihkan dan menyembunyikan tiras. Kalau yang disetik lepas ini biasanya digunakan untuk bahan yang tipis dan mudah bertiras. Nah, untuk kampung yang dirompok ini untuk bahan tebal. Contohnya itu padat jas. Kain jas itu kan tebal. Nah, kita gunakan kampung rompok biasanya. Kemudian kampung yang digunting zigzag. Nah, kampung yang digunting zigzag ini biasanya digunakan untuk bahan yang tebal dan tidak mudah bertiras. Nah, sekarang yang kedua yaitu kampung tutup. Kampung tutup ini terdiri dari yang pertama itu kampung tutup yang diobras. Kampung obras tutup. Yang kedua ini ada kampung balik. Kemudian yang ketiga ada kampung piping. Yang keempat ada kampung sarung.
atau kaos biasanya juga menggunakan unggas utuh. Kemudian ini untuk kaos ya. Kemudian untuk kambuh balik itu biasanya digunakan pada kebaya yang tembus terang. Nah, contohnya seperti ini. Ini kebaya. Semua bagian jahitan di kebaya ini menggunakan kambuh balik seperti ini. Di bagian bahu dari luarnya terlihatnya seperti ini, dari dalamnya seperti ini. Kemudian ini di bagian lengan, di bagian kerung lengan, semuanya menggunakan kambuh balik. Ini untuk kambuh balik. Selanjutnya untuk kambuh pipi. Nah, kambuh pipi ini biasanya digunakan pada busana pria. Busana pria. Nah, busana pria seperti ini. Sambungan antar motif ini menggunakan kambuh pipi. Kemudian di bagian sisi ini juga menggunakan kambuh pipi. Di bagian kerung lengan juga kambuh pipi. Ini yang lebih jelas. Seperti ini ya. Kambuh pipi itu dia ada 2 jahitan yang nampak, yang terlihat seperti ini. Nah, kemudian ada kambuh sarung. Kambuh sarung ini tidak hanya digunakan untuk menjahit sarung, tetapi juga untuk bahan yang bermotif kotak, atau garis. Nah, kambuh sarung ini digunakan supaya antar motif itu bertemu saat dijahit. Nah, kemudian ada kambuh konveksi. Kambuh konveksi ini hampir sama dengan kambuh sarung dan kambuh pipi. Hanya saja cara menjahitnya di sini lebih mudah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat kambuh-kambuh ini dari kambuh buka sampai kambuh tutup, kambuh konveksi. Nah, cara membuat kambuh ini nanti akan Ibu jelaskan. Sebelum kita membuat kambuh-kambuh ini, alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya ada benang jahit, gunting benang, gunting kain, kapur jahit, kemudian ada matlin, kain, dan juga gunting zigzag. Sebelum kita praktek membuat fragmen kambuh, kita harus mengetahui dulu bagian baik dan bagian buruk kain.
Nah, cara sederhana untuk menentukan bagian baik dan bagian buruk kain adalah, nah, kita lihat pinggirannya, kita lihat pinggiran kain. Di sini ada lubang-lubang kecil seperti ini. Kita raba. Sisi yang lubangnya itu terasa, itu berarti bagian buruk. Sedangkan sisi yang saat diraba itu tidak terasa, berarti itu bagian baik. Seperti itu. Yang pertama kita buat buka. Nah, di sini sudah Ibu tandai, ini lebarnya 1,5. Di bagian buruknya kita jahit bagian baik bertemu bagian baik. Bagian baik, ini bagian baik, ini bagian baik. Seperti ini. Kemudian kita jahit tepat di pola jahitan ini. Jangan lupa selalu dikunci. Setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan membuka kampuh. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menyelesaikan bagian tirasnya ini dengan cara diobras, disetik lepas, kemudian dirompok, dan bisa juga menggunakan gunting zigzag. Nah, tapi kita harus sesuaikan dengan jenis kain yang kita jahit. Tetapi untuk praktek ini kita akan mempraktekkan semuanya untuk belajar. Untuk kampuh buka yang diobras, jangan lupa kita buka dulu ya, seperti ini. Kemudian hal penting yang harus kita lakukan saat membuat kampuh buka obras adalah pastikan bagian baik kain ini berada di posisi atas saat kita mengobras. Seperti ini untuk bagian baiknya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Nah, kira-kira seperti inilah hasil dari kampuh buka obras. Di bagian buruknya akan terlihat jahitannya seperti ini, akan berbeda antara bagian baik dengan bagian buruk. Ini obrasannya berbeda. Nah, untuk kampuh buka yang disetik lepas, setelah kita jahit seperti ini, kita lipat ke arah buruk. Ini bagian buruk kain dan di sini bagian baik. Otomatis di sini juga bagian baik kain. Kita setiknya ke bagian buruk kain seperti ini.
3 mili sampai 5 mili saja, jangan besar-besar. Nah, seperti ini hasil jadinya. Lakukan langkah yang sama untuk tiras di sisi satunya lagi, seperti ini. Nah, untuk membuat kantung yang dirombak, kita membutuhkan kain serong. Nah, ini ibu sengaja menggunakan kain yang warnanya berbeda supaya anak-anak bisa lebih jelas ketika memperhatikan. Nah, cara membuat kain serong seperti ini seratnya melintang. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita buat kampuh buka yang dirombak. Ini ibu sudah siapkan kain serong yang tadi kita potong. Caranya kita lipat dulu seperti ini, kemudian kita jahit kain serongnya ini. Nah, setelah dijahit seperti ini, kita buka, kemudian kita lipat kain serongnya 2 kali. Ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita jahit. Nah, ini hasilnya. Bagian depannya seperti ini, bagian baiknya, bagian kulitnya seperti ini. Ada jahitan di atas kain serongnya, sedangkan di bagian baiknya tidak. Tinggal kita rapihkan seperti ini. Nah, kemudian untuk sisi sebaliknya kita lakukan hal yang sama.
zigzag. Ini seperti ini, tinggal kita gunting zigzag di bagian tirasnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah digunting zigzag. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi.